Halo semuanya, saya Jeffrey Lai, BenQ Indonesia Brand Ambassador. Kali ini kita bertemu lagi dalam sesi bagaimana caranya mengkalibrasi BenQ monitor kita. Dan kalibrasi kali ini lebih diperuntukkan bagi pengguna atau pemilik BenQ dengan seri SW. Jadi beberapa waktu lalu saya menerima laporan dari beberapa teman yang menggunakan BenQ SW series ini, dan mereka mengeluhkan hasil kalibrasi yang selalu fail alias gagal terus. Nah, kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengkalibrasi monitor BenQ seri SW kita dengan cara yang benar. Proses kalibrasi monitor ini berkisar antara 10-15 menit tergantung mode basic atau advance yang kita pilih. Mode basic tentu saja akan memakan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan mode advance. Beberapa settingan komputer perlu diperhatikan dalam mengkalibrasi monitor kita, seperti mematikan screensaver agar proses kalibrasi tidak terganggu, dan juga kita harus mengecek dimmer monitor di power setting atau battery setting. Dalam hal ini saya menggunakan MacBook Pro, jadi kita akan masuk ke setting battery dan kita set never turn off monitor kita kalau memakai power adapter. Jadi dua settingan di komputer ini sangat perlu untuk diperhatikan agar proses kalibrasi bisa berhasil dengan baik. Kemudian alat kalibrasi. Tentu saja kita membutuhkan alat kalibrasi pihak ketiga yang nantinya kita pakai untuk mengkalibrasi BenQ monitor kita. Kita bisa menggunakan alat kalibrasi dari X-Rite seperti i1 Display Pro yang saya gunakan sekarang ini, seperti ini. Dan juga alat kalibrasi dari Datacolor misalnya, SpiderX misalnya. Dan yang terakhir, kita akan membutuhkan software yang namanya Palette Master Element. Seperti kita ketahui, BenQ dengan seri SW memiliki kemampuan untuk menulis hasil kalibrasi ke hardware monitor kita. Dan untuk menulis hasil kalibrasi, kita membutuhkan software ini. Software ini bisa kita download di situs BenQ dengan cukup menulis BenQ Palette Master Element di kolom search di browser kita. Setelah kita masuk ke halaman download di website BenQ, kita download software terbarunya. Setelah aplikasi terdownload, kita install aplikasi ini dengan cara mengekstrak terlebih dahulu file zip yang sudah kita download di folder download. Dan setelah terekstrak, kita install softwarenya. Cara install juga cukup mudah. Kita tinggal klik continue dan ikuti panduan install di layar sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita colokkan X-Rite i1 Display Pro kita di monitor BenQ kita, jangan di laptop kita, tapi di monitor. Lalu kita panggil software Palette Master Element. Di software tersebut kita bisa lihat ada kolom device. Oke, dan sekarang di layar kita bisa memilih calibration device mana yang cocok. Kita bisa memilih X-Rite i1 Display Pro Plus. Kita pilih itu. Kemudian kita klik cek sensor. Nah, kalau sensornya kita sudah memilih dengan benar, dia bakalan berganti menjadi tanda centang di sini. Nah, ini kan sudah benar nih. Kemudian kita pilih advance. Basic, kalau misalnya mau basic, nggak mau ribet, basic juga boleh. Nanti kita bahas yang basic nanti. Sekarang kita pilih yang advance dulu. Nah, di advance ini kita pilih profiling, kemudian next. Nah, ini defaultnya kita mau pilih apa? Photographer atau web design atau macam-macam ini ya. Saya pilih photographer. Kemudian
White point-nya saya set di 65. RGB primaries-nya saya pakai Adobe RGB. Kemudian luminance. Luminance ini adalah tingkat terang monitor kita ya. Saya set ke 80 karena saya nggak terlalu suka terang juga. Gamma saya biarin 2,2 kalau untuk edit foto. Kecuali untuk edit video, kalian bisa ganti menjadi 2,4. Kemudian black point-nya saya pilih absolute zero. Next. Kemudian calibration ini. Calibration ini bisa di set ke ada 3 pilihan biasanya, calibration 1, 2, 3. Saya pilih calibration 1 yang masih kosong untuk presetnya. Kemudian patch size-nya saya pilih large yang paling gede. Nah, sekarang saya akan memulai proses kalibrasi ini. Saya pencet start measurement. Kita akan disuruh membuka alat kalibrasi kita. Setelah kita menyiapkannya, kita pencet continue. Setelah itu, kita akan melihat tampilan di mana kita harus meletakkan alat kalibrasi di tempat yang sudah disediakan seperti yang ada pada contoh di layar. Kita letakkan alat di contoh yang sudah tersedia dan kita miringkan sedikit layar kita agar alatnya bisa menempel dengan baik di permukaan layar kita. Setelah itu, pencet tombol continue. Nah, komputer akan melakukan kalibrasi sekarang. Kita tinggal menunggu hasilnya. Oke, sekarang saya akan mempercepat videonya agar video kali ini tidak terlalu lama. Oke, akhirnya setelah sekian waktu, akhirnya proses kalibrasi selesai. Satu hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah memencet tombol validate calibration. Kita akan disuruh menyiapkan alat kalibrasi lagi setelah kita memencet tombol validate calibration tersebut. Dan setelah siap, kita tinggal pencet tombol continue. Nah, sekarang software akan melakukan kalibrasi final untuk memvalidasi pengukuran tersebut apakah berhasil atau gagal. Nah, setelah beberapa waktu keluarlah hasil validasi yang mengatakan report summary-nya pass alias berhasil. Kita bisa melihat nilai delta I monitor kita setelah dikalibrasi lagi dan juga kita jadi lebih percaya diri lagi terhadap warna yang ditampilkan monitor kita sewaktu kita mengedit foto. So, that's it guys. Bagaimana cara mengkalibrasi monitor kita. Saya harap video ini bisa berguna bagi teman-teman, dan apabila kalian menganggap video ini berguna, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe di channel ini. Dan jangan lupa hidupin tombol loncengnya ya guys, agar kalian tahu apabila saya mengupload video baru nantinya. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Kita ketemu lagi di BenQ video series selanjutnya. Thanks and see you next time guys.